Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Seperti yang Mr. K bilang, kalau Mr. K mau ngebahas tentang kemungkinan Shanks yang memakan buah iblis Toki Toki no Mi di konten 3N. Dan karena hari ini agak sedikit kosong, maka tak buatkan aja dah konten 3N alias ngobrol ngalor ngidul, dimana Mr. K bisa ngebahas segala sesuatu hal sesuka hatiku. So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo enjoy 3N. Ngobrol ngalor ngidul One Piece membahas tentang kemungkinan Shanks yang sudah memakan buah iblis. Oke, semua kehebohan ini kembali memuncak setelah di chapter 1029 di mana Killer berhasil mengalahkan Hawkins dengan cara yang mungkin semua orang udah bisa tebak, yaitu memotong bagian lengan kiri Hawkins karena itu adalah satu-satunya bagian tubuh yang gak terhubung langsung ke badan dari Kapten Eustace Kid. Secara Kid sudah kehilangan lengan kirinya sejak pertarungan dia dengan bajak laut Akagami. Namun meski secara sekilas momen itu gak terasa janggal jika kita melihatnya dari sisi kebetulan saja, Kid memang tangannya sudah hilang oleh Shanks. Tapi bagaimana jika semua hal ini ternyata bagian dari rencana Shanks yang memang sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya? Sehingga hilangnya tangan milik Kid adalah keputusan yang dibuat oleh Shanks agar nantinya Kid bisa selamat ketika tubuhnya dijadikan media untuk menerima luka dari Hawkins. Dan buat yang bingung kenapa Shanks melakukan hal itu, apa sih sebenarnya tujuan dari Shanks? Sebenarnya simpelnya bisa kita katakan Shanks hanya menginginkan perdamaian. Contohnya aja Shanks yang menghentikan perang antara kelompok bajak laut Shirohige dengan angkatan laut. Lalu sebelumnya dia juga meminta secara langsung kepada Shirohige buat gak ngebiarin Ace bertindak ceroboh buat ngejar Kurohige. Nah, dari semua momen keterlibatan Shanks yang kita ketahui selama ini, termasuk dengan pertemuannya sama pihak Gorose yang ingin membicarakan seorang bajak laut, semua momen yang terjadi selalu terlihat ada unsur kedamaian, di mana Shanks selalu mencoba mencegah sesuatu menjadi lebih buruk. Dan kalau kita hubungkan dengan rencana dari Kaido yang mana dia ingin segera membuat perang terbesar yang pernah terjadi, tentu membantu Kid dengan memotong lengannya menjadi masuk akal, karena Shanks yang mengetahui kalau Kid nantinya akan terlibat di negeri Wano Kuni beserta Luffy dan pembebasan Wano Kuni dalam perang melawan kelompok Beast Pirates. Nah, kalau udah sampai sini, berarti yang jadi tanda tanya besar selanjutnya adalah bagaimana cara Shanks bisa mengetahui kalau Kid nantinya akan berguna untuk membantunya secara gak langsung dalam mempertahankan keseimbangan dunia dengan menggagalkan rencana Kaido yang bermaksud menciptakan peperangan di mana-mana. Soalnya kita sendiri tahu kalau kekuatan seperti dalam tanda kutip bisa melihat masa depan harusnya gak dimiliki oleh Shanks, karena kita pernah dikasih informasi kalau Shanks merupakan Yonko yang gak menggunakan kekuatan buah iblis sama sekali. Bahkan bukti nyatanya bisa kita langsung lihat saat Shanks menyelamatkan Luffy di chapter 1. Terus kalau bukan pengguna buah iblis, apakah Shanks memiliki haki observasi yang sangat hebat? Karena pada dasarnya meski haki observasi mampu memberikan penggunanya kemampuan untuk merasakan keberadaan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, meskipun keberadaannya tidak ada di depan mata atau tidak dalam pandangan kita, namun salah satu kemampuan haki observasi juga mengizinkan penggunanya untuk bisa memprediksi atau malah lebih ekstrimnya melihat sedikit ke masa depan. Seperti yang pernah diperlihatkan oleh Charlotte Katakuri, di mana dia bisa melihat momen apa yang akan terjadi selanjutnya sehingga bisa melakukan tindakan pencegahan jika dia berada pada situasi yang kurang diuntungkan. Bahkan Luffy juga sudah punya kemampuan haki observasi masa depan sama halnya seperti Katakuri kan. Tapi jika anggap saja Shanks memiliki kekuatan haki observasi yang lebih fokus kepada prediksi dan level kekuatannya juga berada pada level yang sama atau lebih tinggi dari milik Katakuri, kayaknya tetap ada batasan yang dimiliki oleh kemampuan tersebut. Sehingga gak mungkin rasanya jika kekuatan haki observasi bakal ngizinin seseorang buat bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada beberapa hari yang akan datang atau bahkan beberapa bulan di masa mendatang. Soalnya kita ambil contoh aja, kekuatan merasakan yang juga jadi salah satu bagian dari kekuatan haki observasi, di mana beberapa orang memiliki kekuatan yang cukup berbeda seperti Ratu Otohime yang bisa merasakan emosi dari seseorang, atau Rayleigh yang lebih fokus pada jangkauan sehingga bisa merasakan keberadaan Luffy saat Luffy sudah berada di Pulau Sabaudi. Atau ada juga yang bisa mengkombinasikan kemampuan haki observasi tingkat tinggi tersebut dengan kekuatan buah iblis seperti Enel yang akhirnya mampu mengetahui lokasi seseorang secara tepat layaknya dewa sungguhan. Tapi semua kekuatan yang masih masuk ke kategori merasakan itu ternyata memiliki batasan yang bahkan sudah diperlihatkan kepada kita juga, seperti pada momen Luffy dan Aiza yang berada di dalam perut ular dan Enel gak bisa merasakan atau mengetahui lokasi dari Luffy. Nah, dari sini bisa disimpulkan jika haki observasi pun gak bisa merasakan keberadaan makhluk hidup yang ada di dalam makhluk hidup lainnya. Makanya haki observasi jenis prediksi pun jelas pasti memiliki batasan-batasan tertentu. Sehingga rasanya gak mungkin bisa memprediksi untuk hitungan hari atau bulan yang ada, maksudnya yang akan ada di masa mendatang.
Lalu kalau begitu, apakah mungkin Shanks telah memakan buah iblis sehingga bisa memprediksi atau mengetahui sedikit tentang apa yang akan terjadi ke depannya? Kalian pasti berpikir, Mr. K kan tadi di awal bilang kalau Shanks sudah jelas dikonfirmasi gak memakan buah iblis, berarti aku gak konsisten atau makan omonganku sendiri ya, atau bahasa Jawanya ngilat iler. Slow, tenang dulu, oke. Kalian juga harus ingat kalau ini adalah serial One Piece yang awalnya katanya cuma butuh 5 tahun buat beresin serialnya. Ini udah sensei sendiri yang bilang. Tapi lihat, udah hampir 20 tahun lebih dan kita masih gak tahu kapan One Piece akan berakhir. Dan bahkan jujur-jujuran aja, banyak dari kita yang khawatir One Piece tamat duluan atau kitanya yang tamat duluan. Realistis mode on, oke? So, hal ini berarti jelas cerita One Piece memiliki banyak perkembangan dan cerita pun pastinya makin melebar dan semakin dibuat menarik. Makanya apa yang diucapkan oleh Oda Sensei 5 tahun yang lalu atau bahkan momen yang terjadi pada chapter 1 yang udah keluar lebih dari 20 tahun lamanya pastinya sangat mungkin untuk berubah di masa yang sekarang. Sehingga informasi tentang Shanks yang bukan pemakan buah iblis mungkin valid untuk saat itu. Namun mungkin saja untuk saat ini hal itu bisa berubah. Apalagi banyak sudah contoh karakter yang dibuat tiba-tiba memakan buah iblis. Entah untuk alasan apa mereka memakannya, contohnya aja Ace yang awalnya ngatain Luffy karena makan buah iblis, tapi ternyata akhirnya ya Ace kembali diperlihatkan menggunakan kekuatan buah iblis merah-merah Nomi. Atau bahkan Sabo yang diperlihatkan memiliki kekuatan haki di awal perjalanannya dengan sekejap dibuat memakan buah iblis karena dirinya tiba-tiba memiliki alasan untuk memakan buah itu. Jadi rasanya sangat mungkin sekali jika Shanks yang sekarang nantinya tiba-tiba diperkenalkan memakan buah iblis. Dan seperti yang kita tahu, buah iblis yang berhubungan dengan waktu adalah buah iblis Toki Nomi, yang mana pengguna terakhirnya sudah lama mati dan buah iblisnya pun harusnya sudah bereinkarnasi kembali. Dan bisa aja Shanks adalah orang yang memakan buah iblis itu sekarang. Karena selain seperti yang udah kita bahas tentang karakter Shanks yang diperkenalkan seakan-akan menginginkan kedamaian, hal itu aja bisa menjadi suatu alasan besar mengapa Shanks memutuskan untuk memakan buah iblis Toki Nomi. Karena seperti yang kita tahu, buah iblis Toki Nomi ngebuat penggunanya bisa memindahkan dirinya ataupun orang lain ke masa depan. Yang mana hal ini tentu bisa menjadi sangat berbahaya jika kekuatannya disalahgunakan dan orang yang dikirim ke masa depan adalah orang yang berniat mengganggu kedamaian, menggunakan semua informasi yang dia miliki dari waktu sebelum dia dipindahkan. Interesting sih ini. Apalagi alasan lainnya ya seperti yang kita ketahui sendiri ya, Shanks akrab dengan keluarga Oden kan saat masih ikut bersama Roger. Jika emang benar Shanks adalah orang yang memakan buah iblis Toki Nomi, kalian pasti bertanya apa hubungannya bisa memindahkan seseorang ke masa depan dengan melihat ke masa depan seperti yang Mr. K omongin di awal. Nah, di sini Mr. K mulai kengawuranku, oke? Bisa aja kan, kekuatan melihat atau mengintip sedikit ke masa depan adalah bagian dari kekuatan awakening dari buah iblis Toki Nomi. Karena seperti yang kita tahu, kekuatan awakening dari buah iblis juga lagi rame diomongin kembali setelah bertambahnya orang kayak Kid dan Law yang ternyata telah membangkitkan kekuatan dari buah iblis yang mereka makan. Belum lagi kalau kalian ingat ada kekuatan seperti Madame Charlie yang juga dikabarkan bisa meramal suatu kejadian dengan sangat akurat. Namun pada kenyataannya, penglihatan dari Madame Charlie pun masih dalam bentuk yang samar-samar dan gak tahu kapan tepatnya momen yang dia lihat itu bakalan terjadi. Nah, mungkin gampangnya, gambaran dari penglihatan Shanks juga gak akan jauh seperti itu, dimana Shanks yang telah membangkitkan kekuatan buah iblis Toki Nomi bisa mengetahui momen yang akan terjadi di masa depan, dan dia tahu kalau hal yang dia lihat bakalan pasti terjadi. Makanya momen hilangnya lengan kiri dari Kid juga bisa jadi bagian dari rencana Shanks yang telah mengetahui kalau nantinya saat Kid sedang mengikuti perang besar di negeri Wano Kuni melawan Beast Pirates, Kid akan berada dalam kondisi hidup dan mati karena dia dijadikan tumbal oleh seseorang. Dan Shanks yang menemukan celah untuk mengatasi momen itu akhirnya memutuskan untuk menghilangkan lengan kiri dari Kid saat Shanks memiliki kesempatan bertemu dengan Kid, karena penglihatan Shanks sendiri gak ngasih lihat kapan tepatnya perang di Wano Kuni akan terjadi. Wow, kita tunggu aja apakah benar Shanks yang sekarang adalah seorang pengguna buah iblis atau ternyata Shanks tetaplah Shanks yang dulu yang masih bisa berenang sampai detik ini. Apapun pilihan Oda Sensei, konten 3N seperti ini memang sangat menarik untuk digocek habis-habisan. So, segitu aja untuk konten ngawur kali ini. Jangan diambil secara serius, have fun and enjoy with simple mind mawon. See you again next time. Adios di Caramelos, stay safe everyone, salam Animania.